Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kaharada Gustika dari kelas 2023A. Di sini saya bersama kelompok saya, yaitu kelompok 7, akan menyajikan materi pembelajaran yang membahas tentang peran penting linguistik forensik dalam penyelesaian kasus hukum, di mana adapun anggota kelompok saya adalah yaitu saya sendiri, Dwi Kaharada Gustika, yang di sini sebagai moderator, dan adapun anggota yang lainnya adalah Indria Sapitri, Nazifa Aura Evrion, dan Halimatus Sa'diyah. Nah, sebelum itu kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza dan Ibu Gina Jayanti, SPDM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah linguistik forensik. Nah, baik, mari kita langsung saja kepada pembahasan materi yang dimana yang akan dijelaskan pertama kali oleh saya sendiri. Nah, berbicara tentang linguistik, seperti yang kita tahu, linguistik itu adalah juga disebut dengan bahasa, di mana dalam konteks linguistik forensik ini berarti sebuah analisis kebahasaan yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dan kriminal, di mana perannya sangat penting, terutama dalam penegakan hukum, khususnya dalam tata peradilan dan penjatuhan hukuman. Nah, struktur kalimat perundang-undangan harus sangat diperhatikan agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam memahami kata ataupun kalimat perundang-undangan, sehingga tidak akan mengakibatkan yang namanya kesalahpahaman dalam tata peradilan dan penjatuhan hukuman. Nah, analisis bahasa dapat membantu menyelesaikan masalah kriminal melalui beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis cara berkomunikasi seseorang melalui verbal maupun tulisan. Nah, di dalam hal ini analisis wacana dan linguistik forensik lah yang dapat digunakan dalam penyelidikan seperti melalui analisis kebahasaan, di mana penyidik dapat menyampaikan pesan, hasil wawancara atau interpretasi dari pernyataan tersangka maupun saksi yang terjerat kasus hukum. Nah, linguistik forensik dapat digunakan untuk menilai ketidakjujuran maupun konsistensi atau ketidakberesan dalam pernyataan yang diberikan saksi maupun tersangka yang terindikasi kebohongan ataupun ketidakjujuran. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kan penjelasan sebelumnya kita jadi penasaran nih, bagaimana analisis bahasa itu dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan kasus kriminal. Dalam dunia forensik, analisis bahasa itu dapat membantu mengungkapkan identitas pelaku kejahatan. Salah satu contoh nyatanya itu adalah kasus Una Boomers yang sempat menggemparkan Amerika Serikat pada tahun 1978 sampai 1995, di mana ada seorang pria bernama Ted Kaczynski yang mengirimkan sebuah bom melalui paket tanpa pola atau motif yang jelas. Identitasnya terungkap setelah 17 tahun lamanya melalui dari manifesto yang dikirimkannya untuk dipublikasikan dalam berita besar Amerika seperti The Washington Post. Nah, dari kasus tersebut didapatkanlah bahwa analisis bahasa itu dapat membuktikan bagaimana gaya bahasa dan pilihan kata itu dapat mencirikan si identitas pelaku. Hingga kini analisis bahasa terus berkembang dan digunakan dalam berbagai kasus, termasuk dalam mendeteksi kebohongan dalam komunikasi digital. Analisis bahasa dapat membantu mengungkapkan masalah kriminal melalui beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis komunikasi verbal dan tulisan. Analisis wacana dan linguistik forensik saling berperan dalam mengungkapkan bagaimana kejujuran, konsistensi, dan ketidakberesan dalam sebuah pernyataan yang terindikasi kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Sapitri dengan NIM 2305127285. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis linguistik seperti stilometrik dan pragmatik. Yang pertama itu ada stilometrik. Nah, stilometrik ini merupakan metode analisis linguistik yang digunakan untuk mengidentifikasi gaya penulisan seseorang berdasarkan karakteristik di dalam teks. Nah, stilometrik ini juga merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada analisis gaya bahasa menggunakan metode kuantitatif. Nah, analisis stilometrik ini sering digunakan untuk mengidentifikasi penulis suatu teks, menganalisis perubahan gaya dalam sastra, mendeteksi plagiarisme, dan meneliti
meliputi berbagai variasi bahasa berdasarkan waktu, genre, atau penulisan. Nah, yang kedua itu ada pramaktik. Nah, pramaktik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa dalam penggunaan bahasa. Nah, pramaktik ini juga mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi sehingga komunikasi ini dapat berjalan dengan baik. Nah, analisis pramaktik ini meliputi berbagai hal seperti analisis tindak tutur. Dan yang kedua itu ada analisis implikator. Dan yang ketiga ada analisis preposisi. Nah, yang keempat itu ada analisis deksis. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Aura Eprion dengan NIM 2305127282. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam penerapan linguistik forensik dan tantangan yang dihadapi dalam memadukan ilmu bahasa dengan penegakan hukum. Jadi, etika dalam penerapan linguistik forensik itu ada 5. Yang pertama yaitu objektivitas dan ketidakberpihakan. Ahli linguistik forensik harus menjaga netralitas dan tidak memihak salah satu pihak dalam proses hukum. Yang kedua yaitu kerahasiaan dan privasi. Informasi yang diperoleh selama proses analisis harus dijaga kerahasiaannya. Dan yang ketiga ada transparansi metodologi. Yang keempat yaitu kompetensi profesional. Ahli harus memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan analisis linguistik forensik. Yang kelima yaitu penggunaan teknologi secara etis. Ahli harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi ini dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan standar etika yang berlaku. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Berikut kami cantumkan berbagai sumber referensi dan daftar pustaka dari materi yang kami ambil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.